Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, kita sering lupa bahwa kunci salat itu ada pada wudu. Apabila wudunya tidak beres, maka secara otomatis salatnya tidak beres. Wudunya akan ditentukan dari toharohnya. Kalau toharohnya tidak beres, maka wuduknya akan tidak beres dan sholatnya juga akan tidak beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan supaya berhati-hati di dalam buang air kecil. Kenapa? Karena azab kubur yang paling banyak itu adalah al-lisan dan buang air kecil. Bagaimana cara kita untuk supaya kencing itu benar? Supaya kencing itu tuntas. Supaya kencing itu bersih daripada hadas. Bahwa seseorang yang taharah sering sekali keliru. Kenapa keliru? Karena ngambil gampangnya, ngambil mudahnya, yaitu kencing berdiri. Bapak-bapak sering kencing berdiri, tapi ibu-ibu kencingnya jongkok. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kencing yang benar, kemudian hubungannya dengan kesehatan. Kalau seseorang yang kencing berdiri, bisa saya pastikan dan saya sudah uji coba. Ternyata masih ada sisa. Di saat seseorang buang air kecil, dia berdiri. Maka posisi kelep seperti ini. Ini. Seperti ini. Panjang, ngapunten, di dalam masjid. Tapi karena ini kedokteran harus saya sampaikan. Untuk perempuan kantong kencing, terus kemudian ada namanya uretra, saluran yang keluar, itu panjangnya 1 sampai 3 cm untuk yang perempuan. Jadi sangat pendek. Tetapi kalau untuk yang laki antara 5 sampai 7 cm. Jadi panjangnya uretra, kalau dalam bahasa kedokteran disebut penis atau bahasa Indonesia itu yang dinamakan burung, ya toh. Ini panjangnya adalah 5 sampai 7 cm. Dari 5 sampai 7 cm itu kelepnya ada di pangkal. Jadi bukan di ujung. Bukan di ujung daripada burung atau penis tadi, yang ini tadi bukan di ujung. Tetapi di pangkal. Jadi di kantong kencing, di pangkalnya itu inilah tempat kelep. Pernahkah kita bertafakur tentang kelep? Siapa yang membuka dan menutupnya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara kita. Kalau seandainya dibuka terus, Pak, kelep buka terus, gimana kira-kira kita? Ngompol semua, Pak. Atau sebaliknya, kalau seandainya nutup enggak buka, gimana kira-kira? Kita enggak karu-karuan, Pak. Enggak usah lama-lama. 1 hari saja nutup enggak karu-karuan. Bagaimana cara toharoh yang benar? Cara toharoh pertama, cara kencing yang benar adalah hendaklah jongkok. Siapa yang mengajarkan kencing berdiri? Itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Kalau anak kecil, waktu kita masih kecil ya, kalau anak perempuan disuruh jongkok. Tapi kalau anak laki dipegang ketiaknya, atau bahasa Jawanya celeke, pegang, benar nggak Pak? Telak begini kan, disuruh kencing berdiri. Bahkan kadang-kadang anak-anak kalau ada yang kencing jongkok, dibilangin, oh kayak anak perempuan, kencingnya kayak anak perempuan. Ini satu ajaran yang perlu kita luruskan, perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok. Apa hikmahnya? 1, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya?
Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesia apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Selek, ini tadi di belakang. Ini. Begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini. Selek. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini. Ini najis semua. Jadi ini, monggo. Latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wuduknya pasti tidak beres. Kalau wuduknya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelek tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Kamar mandi. Saya kencing berdiri. Banyak kan? Di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat kayak gini itu kan. Banyak Pak. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi, saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam, ya, pakai celana dalam dari katun. Dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak nggak? Nggak tampak, tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis nggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wuduknya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Jadi ini seperti ini, bukan lurus begini. Bukan lurus. Tetapi ini jangan gini. Ini jangan. Nah, gini, duduknya enak banget. Ini kemudian dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi kelep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis. Akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis kencing, habis, terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak. Digoyang. Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, dia berubah. Berubah, dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja. Langsung dia keluar. 2-3 kali nggak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Nah, setelah selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Ini juga penting. Berdehem yang benar itu bukan bukan. Berdehem yang benar itu perlu belajar. Gimana cara berdehem yang benar? Adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas,
Di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang, set, kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut. Ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas, naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan, dia akan begini. Di saat begini, dia akan menekan rongga perut, kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing. Sehingga yang ditekan adalah bus, dia akan keluar. Tetapi kalau lego ini, belum. Jadi tidak keluar. Gampang ya. Seolah-olah gampang. Saya belajar berdehem itu 15 hari. Yuk, bagaimana cara berdehem